Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslimin ingin mempresentasikan pemimpin yang baik menurut para ulama. Video ini untuk memenuhi standar pengerjaan ujian akhir semester mata kuliah pendidikan agama Islam. Kriteria pemimpin yang baik menurut para ulama. A. Pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan kata dasarnya adalah pemimpin yang berarti 1. Orang yang memimpin, 2. Petunjuk, buku petunjuk atau pedoman. Sedangkan dalam istilah pemimpin dikonotasikan dengan kata khalifah, amir atau imamah. Khalifah adalah pengganti, yaitu seseorang yang menggantikan tempat orang lain yang lain dalam beberapa persoalan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kata khalifah yang berarti pengganti telah berkembang menjadi titel atau gelaran bagi pemimpin tertinggi masyarakat muslim sebagai gelar yang berlabel agama. 2. Imamah berarti yang menjadi pemimpin, yang menjadi suri tauladan atau contoh yang harus diikuti atau yang mendahului. 3. Dan amir mempunyai arti pemimpin, qaid zoim, dan dalam kamus Inggris diartikan dengan orang yang memerintah, komandan, kepala, dan raja. 4. Sedangkan menurut Al-Tazni yang telah dikutip oleh Diyadun Rais dalam bukunya yang berjudul Teori Politik Islam, keimaman didefinisikan sebagai kepemimpinan umum dalam urusan dunia dan agama. Sebagai khalifah atau wakil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 5. Ta'rif dan definisi tersebut jauh berbeda dengan definisi yang disampaikan oleh Al-Mawardi. Dia juga menghimpun urusan agama dan duniawi pada kata kepemimpinan dapat. Menurut Al-Farabi. Menurut Al-Farabi, kepala negara yang utama itu haruslah seseorang pemimpin yang arif dan bijaksana, yang memiliki 12 kualitas luhur. Adapun 12 kualitas luhur itu adalah lengkap anggota tubuhnya, baik daya pemahamannya, tinggi intelektualitasnya, pandai mengemukakan pendapat, dan mudah dimengerti uraiannya. Pecinta pendidikan dan gemar mengajar, tidak loba atau rakus dalam makanan, minum, dan wanita. Pecinta kejujuran dan benci kebohongan, berjiwa besar dan berbudi luhur, tidak memandang penting kekayaan dan kesenangan duniawi yang lain, pecinta keadilan dan benci perbuatan zalim, tanggap dan tidak suka diajak menegakkan keadilan, dan sebaliknya, sulit untuk melakukan atau menyetujui tindakan keji dan kotor. Kuat pendirian terhadap hal-hal yang menurutnya harus dikerjakan, penuh keberanian, tinggi antusiasme, bukan penakut, dan tidak berjiwa lemah atau kerdil. Menurut surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa iza qala rabbuka lil malakati inna ja'ila fil ardi khalifah qalu ataslu fiha man yufsidu fiha wa yasmiku dam'a wa nahnu nasubuhu bihamdika wa tuqaddalak qala inna a'lam ma la ta'lamun, yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. 1. Hadis bahwa manusia adalah pemimpin. Dikutip dari buku Sahih Bukhari Muslim karya Muhammad Fuad Abdul Baqi, hadis tentang pemimpin yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalian semuanya pemimpin, pemelihara, dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Seorang raja adalah pemimpin bagi rakyatnya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang suami memimpin keluarganya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang ibu memimpin rumah suaminya
dan anak-anaknya, dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang hamba atau buruh, pemimpin harta milik majikannya, akan ditanya tentang pemeliharaannya. Camkan bahwa kalian semua adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, menurut Al-Ghazali. Al-Hamid Al-Ghazali atau Imam Al-Ghazali merupakan seorang teolog terkemuka, ahli hukum, pemikir yang original, ahli tasawuf yang terkenal yang mendapat julukan Hujjah al-Islam. Ia dilahirkan di kota Tus yang termasuk wilayah Khurasan pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi, dan wafat juga di Tus pada tahun 505 Hijriah atau 1111 Masehi. Menurut Ghazali, terdapat 10 syarat yang harus dipenuhi seorang untuk diangkat sebagai kepala negara, sultan atau raja, dewasa atau akil balik, otak yang sehat, merdeka bukan budak, laki-laki keturunan Quraisy, pendengaran penglihatan yang sehat, kekuasaan yang nyata, hidayah, ilmu pengetahuan dan wara, melalui sejarah Islam dan tata negara. Selanjutnya ada hadis yang menerangkan tentang seorang pemimpin. Quran surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum ma fa'ani tanazaktum fi faruddu ilaihi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir zalika khairu wa ahsanu ta'wil. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Rasul Nabi Muhammad serta ulul amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Jika kamu mau berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bagus akibatnya di dunia dan di akhirat. 2. Hadis taat kepada pemimpin. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang taat kepadaku, maka berarti taat kepada Allah. Dan siapa yang maksiat kepadaku, berarti maksiat kepada Allah. Dan siapa yang taat kepemimpinan yang aku angkat, berarti taat kepadaku. Dan siapa melanggar pemimpin yang aku angkat, berarti melanggar aturanku. Menurut Ibn Taimiyah, kepemimpinan adalah fungsi khusus yang membentuk otoritas kerajaan dan kekuatan yang berkuasa negara disatukan sepenuhnya dalam pemikiran agama. Ibn Taimiyah menerima prioritas agama-agama negara-negara yang berbeda. Di setiap negara, pemimpin penguasa bertanggung jawab atas penerapan hudud, sanksi hukum, pelaksanaan puasa dan haji, pelaksanaan layanan umum, aplikasi norma-norma sosial dan ekonomi, serta yang terpenting penegakan sholat dan jihad. Al-Quran surat Al-Imran ayat 159 yang berbunyi, Fabima rahmatin manallahi linta lahum walai kunta fattun ghayitul qabila lang fisu min halik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri faiza ajamta fatakkal ala Allah innallaha yuhibbul muttaqin. Artinya, maka berhati-hatilah Allah engkau Nabi Muhammad, berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan hati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah
kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Hadis mengikuti aturan pemimpin yang baik. Rasulullah SAW bersabda, patuh dan taat itu pada pemimpin adalah wajib bagi seorang dalam hal apa yang ia suka atau benci. Selama tidak diperintah berbuat maksiat, jika diperintah maksiat maka tidak wajib patuh dan taat. Hadis riwayat Bukhari. Sekian penjelasan materi tentang pemimpin yang baik menurut para ulama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.